Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC, dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Sekali peristiwa, tak kala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah ditumpahkan sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, berkah dalam. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam mendengarkan permenungan saya setiap hari. Pada hari ini, gereja seluruh dunia merayakan peringatan wajib Santa Teresia dari Yesus, perawan dan pujangga gereja. Santa Teresia berjuang untuk mencari jalan menuju kesempurnaan atau persatuan mistik dengan Tuhan. Salah satu jalan persatuan tersebut adalah dengan doa yang intensif. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Santa Teresia mengajarkan kepada kita untuk bisa mencapai jalan kesempurnaan dengan berjuang mendekatkan diri kita setiap hari dalam doa-doa yang kita lantunkan kepada Allah Bapa di surga. Kedekatan kita dengan Bapa membuat kita semakin memahami kehendak Bapa dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam jalan persatuan ini, dia melewati berbagai tantangan dan godaan. Dalam perjuangan persatuan kita dengan Allah, dalam doa-doa kita, kadang kita dihadapkan pada tantangan dan godaan yang ada di sekitar kita. Ketika doa-doa kita belum dikabulkan, apakah kita terus melantunkan doa-doa kita? Ataukah kita mengalami keputusasaan dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, yang dibutuhkan dari kita dalam menghadapi godaan-godaan itu adalah ketekunan dan sikap pantang menyerah dalam kehidupan kita. Kadang Tuhan melihat kesabaran kita. Apakah kita datang kepada Tuhan karena kita hanya membutuhkan Dia? Atau karena kita datang kepada Tuhan karena Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan Anda dan saya. Seperti apa yang dilakukan oleh Santa Teresia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam kedekatan kita dengan Tuhan, yang dituntut lagi adalah kesabaran dan cinta yang besar. Sekali lagi, kita dituntut untuk mempunyai sikap sabar dalam hidup kita.
Apakah Anda punya sikap sabar? Apakah saya juga punya sikap sabar ketika doa-doa kita belum dikabulkan oleh Tuhan? Atau ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang kadang membuat kita tidak senang dalam hidup ini? Apakah kita tetap sabar berhadapan dengan orang-orang yang tidak menghargai kita dan melupakan kita dalam kehidupan kita? Ini yang ditekankan sekali lagi oleh Santa Teresia, agar kita tetap sabar sehingga kita boleh mencapai jalan kesempurnaan itu dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, satu hal lagi yang ditekankan oleh Santa Teresia adalah kepasrahan total kepada penyelenggaraan Tuhan menjadi poin penting yang harus ditekankan. Kepasrahan total kita kepada Bapa. Kita datang, kita berdoa, kita memohon sesuatu kepada Bapa. Tetapi apakah kita menyerahkan, terjadilah padaku menurut apa yang Engkau kehendaki? Kita membiarkan penyelenggaraan ilahi terjadi dalam kehidupan kita. Kita membiarkan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita tanpa memaksa Tuhan untuk harus memenuhi keinginan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, ini yang menjadi poin penting. Maka Santa Teresia mengatakan, Tuhan saja cukup. Bagi Santa Teresia, Tuhan saja cukup. Tidak ada hal yang lain. Maka mari Bapak Ibu, kita diajak untuk mencukupkan diri kita dengan segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka kita patut bersyukur dengan napas kehidupan, dengan semua harta kekayaan yang masih kita alami dalam kehidupan kita, dengan semua yang masih kita miliki Bapak Ibu. Apakah kita cukup dengan semua yang diberikan Tuhan? Atau kita masih mencari sesuatu yang lebih lalu kita melupakan Tuhan dalam kehidupan kita? Maka Santa Teresia hari ini mengajarkan kepada kita sekali lagi, hanya Tuhan saja cukup bagi hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kepasrahan diri yang total ini lahir karena iman dan kepercayaan yang mendalam bahwa Sang Bapa adalah sahabat yang tidak akan pernah meninggalkan kekasihnya. Ini yang dilakukan oleh Santa Teresia, bahwa Bapa kita tidak akan pernah melupakan kita. Bapa kita akan merangkul kita. Bapa kita senantiasa menjaga kita semua agar kita tidak mengalami kecelakaan dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih, oleh karena itu, kita perlu melihat kembali diri kita sejauh mana kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah Anda mengandalkan Tuhan? Ataukah Anda hanya mengandal kekuatan-kekuatan Anda sendiri? Kita berjuang untuk mengandalkan Tuhan agar Dia menguasai hidup kita, agar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita bukan menurut kehendak kita, tetapi menurut rencana dan kehendak Bapa kita yang di surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas rahmat kehidupan dan berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami semua. Pada hari ini Tuhan, kami datang kepadamu mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terjadilah pada kami menurut apa yang Engkau kehendaki. Bentuklah kami seturut keinginan hati-Mu. Biarlah kami selalu mempercayakan hidup kami kepadamu. Bapa dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi orang-orang yang saat ini sedang menderita sakit. Jamalah mereka, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Berikanlah mereka semua kesembuhan. Berkatilah juga bangsa dan negara kami, agar damai dan sukacita senantiasa ada dalam bangsa dan negara kami. Kami puji Engkau Bapa,
kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.